Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita memahami bagaimana proses degradasi dari suatu molekul obat, yaitu stabilitas obat. Jadi secara umum kita ketahui ada 4 proses degradasi dari suatu molekul obat. Yang pasti di mana degradasi obat tersebut dapat kita tentukan kecepatannya dengan kinetika laju reaksi. Jadi kinetika laju reaksi ini tidak hanya untuk mengukur degradasi atau kecepatan degradasi dari suatu obat, tetapi dapat juga kita perkirakan bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh. Misalkan obat dengan dosis 500 mg dapat kita tentukan bagaimana pergerakannya dari dimulainya obat tersebut dilepaskan dari sediaannya hingga diekskresikan melalui tubuh. Jadi, seorang farmasis itu harus mengetahui profil suatu obat secara fisika maupun kimia, apalagi stabilitasnya. Nah, kalau dalam hal ini kita akan membahas secara konsentrasi obat atau kadar obat dari segi stabilitasnya. Tetapi sebenarnya secara pemahaman sama saja untuk mengetahui profil suatu obat tersebut. Kemudian sifat tersebut menjadi dasar dalam keputusan seorang farmasis. Jadi dari kinetika laju reaksi dari molekul obat itu kita dapat tentukan bagaimana cara mengontrol degradasi atau mengontrol laju reaksi obat tersebut dari peresepan maupun dari desain dan formulasi. Jadi ini juga masuk dalam proses preformulasi. Kemudian selain itu, kinetika suatu obat menjadi dasar dalam menentukan waktu kadaluarsa dari suatu obat. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk menentukan waktu kadaluarsa dari suatu obat. Kemudian, farmasis harus menjamin obat stabil sampai di tangan pasien. Jadi, dari kinetika laju reaksi tersebut, kita dapat memberikan suatu warning dalam kemasan produk yang kita buat, kira-kira bagaimana waktu kadaluarsanya, kemudian waktu penyimpanannya. Nah, jadi kinetika laju reaksi yang kita amati, kita harus tentukan dulu faktor-faktor yang menyebabkan degradasi obat tersebut. Nah, misalkan kalau obat tersebut ternyata tidak stabil terhadap suhu ruang, maka dapat kita cantumkan di kemasan suatu produk tersebut bahwa harus disimpan pada suhu di bawah suhu ruang. Misalkan dapat disimpan pada lemari pendingin, atau misalkan kalau obat tersebut mudah terhidrolisis, maka kita dapat memberikan warning pada kemasan dari suatu produk bahwa harus ditempatkan pada tempat yang sejuk dan kering. Jadi secara kasusnya, untuk menentukan bagaimana desain dan dosis dari suatu obat kita bentuk dalam suatu formula, ini juga dapat ditentukan dari mekanisme degradasinya. Kemudian bagaimana kinetika reaksi atau kinetika laju reaksinya, kemudian dilihat dari shelf life, jadi waktu kadaluarsa maupun T setengah atau T50-nya, kemudian kecepatan reaksinya, kemudian metode penentuan T setengah yang diestimasi dari produk tersebut. Jadi kembali ketika kita ingin menentukan parameter dari suatu produk untuk mengevaluasi produk tersebut, maka kita harus tentukan satu atau dua faktor yang sangat mempengaruhi hasil evaluasi tersebut. Jadi maksudnya adalah metode dari penentuan T setengah tersebut yang diestimasikan. Misalkan yang kita lihat adalah suhunya, atau yang kita lihat dari stabilitas molekul obat tersebut terhadap sinar UV. Jadi yang perlu dipahami adalah pengertian dari laju reaksi. Jadi laju reaksi adalah perubahan konsentrasi obat terhadap waktu. Jadi faktor yang akan diukur adalah
ada dua, yaitu konsentrasi obat dan waktu. Untuk pengertian kinetik, berarti ini adalah suatu parameter yang memberikan gambaran bagaimana pergerakan molekul obat tersebut. Jadi tidak hanya pada suatu sediaan, molekul obat dalam satu sediaan, tetapi juga konsentrasi obat tersebut di dalam suatu medium tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor pelarutnya, kemudian tekanan, kemudian waktu, dan lain-lain. Jadi maksudnya dari molekul obat tersebut adalah konsentrasi dari, bisa jadi molekul obat itu adalah reaktan, produk, atau molekul lainnya. Jadi kalau secara umumnya bukan hanya obat yang diamati, tetapi bisa jadi itu adalah reaktan, produk, atau suatu komponen kimia lainnya. Jadi kinetika laju reaksi adalah pergerakan obat atau konsentrasi obat terhadap waktu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti solvent, tekanan, maupun suhu. Jadi kinetika reaksi itu kita bagi menjadi dua, yaitu order reaksi dan kecepatan reaksi. Dan inilah parameter yang memberikan gambaran bagaimana kinetika laju reaksi dari molekul obat tersebut. Jadi diingat, yang perlu kita dapatkan datanya adalah data order reaksi dan kecepatan reaksinya. Jadi yang mempengaruhi kecepatan reaksi itu secara umum dipengaruhi oleh temperatur, konstanta dielektrik, kemudian kekuatan ionik, kemudian faktor dari jenis solvent, katalisis, dan cahaya. Jadi secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Kinetika laju reaksi, khususnya di bidang farmasi, itu berkaitan dengan stabilitas, disolusi, proses adsorpsi, distribusi, dan eliminasi, yaitu farmakokinetiknya, kemudian kerja obat. Jadi, misalkan pada stabilitas, maka proses laju reaksi itu disebabkan oleh ketidakaktifan obat melalui penguraian obat. Jadi maksudnya molekul obat dari bentuk A berubah menjadi bentuk yang tidak aktif karena adanya penguraian atau degradasi obat tersebut. Misalkan dia dalam bentuk B. Yang diperhatikan dari proses laju reaksinya adalah kecepatan perubahan dari A ke B. Nah, itu yang kita lihat dari segi stabilitas. Kemudian yang kedua adalah pada proses disolusi. Jadi yang diamati pada proses kecepatan berubahnya obat dari bentuk sediaan yang padat menjadi bentuk larutan. Kita misalkan pada bentuk yang paling sederhana, yaitu pada sediaan tablet, di mana tablet ini ketika kontak dalam medium pada saluran pencernaan, maka terjadilah disolusi. Dari proses obat tersebut yang awalnya berupa padatan, kemudian akan terlepas dari sediaannya dan terdistribusi ke dalam medium cairan intestinal. Nah, dari proses tersebut, itulah yang kita amati bagaimana kecepatan melarutnya dari obat tersebut dari sediaannya ke medium intestinal. Kemudian ada yang kita sebut dengan farmakokinetik. Jadi farmakokinetik ini yang menggambarkan bagaimana pergerakan obat dari mulai masuk ke dalam tubuh hingga dikeluarkan dari tubuh. Misalkan pada proses obat yang dibuat dalam bentuk oral, maka terjadilah proses adsorpsi, distribusi, hingga eliminasi. Nah, jadi absorpsi ini tahapan setelah terjadinya disolusi. Untuk farmakokinetik, biasanya yang kita lihat adalah adsorpsi, distribusi, eliminasi atau ADME. Kemudian pada proses kerja obat. Jadi obat itu dapat bekerja ketika obat ini dapat berhasil masuk
hingga ke sel target. Jadi yang diamati pada proses kinetika obat ini adalah bagaimana pergerakan molekul obat tersebut, perjalanannya mulai dari didistribusikan hingga sampai pada sel target, yaitu ketika di pembuluh darah, kemudian sampai pada sel. Oke, kita lihat prinsip dari laju reaksi, yaitu ketika suatu produk A berubah menjadi produk B atau menjadi produk C, atau berubah menjadi dua produk, yaitu produk B dan C. Jadi ada banyak kemungkinan yang terjadi pada molekul obat, tetapi yang pada umumnya yang terjadi itulah yang bisa kita amati. Nah, misalkan terdapat reaksi A menjadi B dan C, maka konsentrasi A akan berkurang karena tadi ya berubah menjadi B dengan C, sehingga konsentrasi bentuk B dengan C akan bertambah. Jadi dapat kita rumuskan kalau laju reaksi dari konsentrasi A itu adalah sama dengan minus D konsentrasi A per dt. Jadi diingat kembali, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi terhadap waktu. Jadi lajunya adalah minus D konsentrasi A per dt. D kecil yang di sini adalah turunan atau integralnya. Jadi maksudnya perubahan konsentrasi A itu sangat kecil, tetapi sangat mempengaruhi secara signifikan faktor yang lain. Jika kita umpamakan laju reaksi sebanding dengan berkurangnya konsentrasi A seiring waktu, maka dapat dirumuskan laju sama dengan D konsentrasi B per T dt itu sama dengan D konsentrasi C per dt. Karena dianggap sebanding antara laju reaksi dengan berkurangnya konsentrasi A dan bertambahnya konsentrasi B seiring dengan waktu. Makanya di sini laju sama dengan D konsentrasi B per dt sama dengan D konsentrasi C per dt, itu angkanya adalah plus karena bertambah. Berbeda dengan konsentrasi A yang di sini ditandai minus nilainya karena A berkurang, B dan C akan bertambah. Jadi ini adalah ilustrasinya. Jadi A akan berubah menjadi produk yang lain, dilambangkan A berwarna hitam dan B berwarna merah. Nah, A ini akan berkurang konsentrasinya pada suatu sistem seiring dengan waktu. Jadi waktunya semakin lama, maka dilihat di sini molekul yang berwarna hitam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Dan konsentrasi B atau molekul titik yang berwarna merah lebih banyak. Jadi kalau dibuat dalam suatu grafik, A akan berkurang seiring dengan waktu dan B akan bertambah seiring dengan waktu. Jadi laju reaksi dari A bernilai minus dan laju reaksi dari nilai B atau konsentrasi B bernilai plus. Kemudian reaksi kimia yang terjadi pada molekul tersebut itu sebagaimana pada persamaan reaksi berikut. Jadi yang di sebelah kiri panah kita sebut dengan reaktan, kemudian yang sebelah kanan panah kita sebut dengan produk.
Jadi A, B, C, dan seterusnya yang dilambangkan dengan huruf kecil itu adalah konsentrasi dari masing-masing reaktan. Kemudian A, B, C, dan seterusnya yang berlambangkan huruf besar ini adalah reaktan molekul reaktannya. Jadi order reaksi yang dimaksud adalah penjumlahan eksponen atau pangkat dari A plus B plus C seterusnya. Jadi A plus B plus C dan seterusnya ini tergantung jumlah reaktannya. Nah, biasanya dibatasi. Reaktan yang diamati itu tidak lebih dari 2. Karena kalau lebih dari 2, maka akan lebih rumit hitungan atau rumusnya. Jadi kita batasi hanya pada reaktan yang berbentuk 2 jenis molekul obat. Kemudian order reaksi ini adalah pangkat dari konsentrasi masing-masing reaktan tersebut, di mana lajunya itu adalah sama dengan persamaan rumus berikut. Nah, persamaan rumus ini disederhanakan menjadi K A pangkat A kali B pangkat B dan seterusnya. Jadi kalau dilihat dari rumus ini, maka order reaksinya adalah A plus B atau penjumlahan pangkatnya. Nah, kita lihat dari contoh asam asetat dengan C2H5OH akan membentuk suatu produk CH3COOC2H5 plus H2O. Untuk menentukan order reaksinya, berarti berapa banyak reaktan yang bereaksi di persamaan reaksi ini. Nah, dapat dilihat yang pertama CH3COOH, kemudian yang kedua adalah C2H5OH. Berarti berapa banyak order reaksinya? Maka order reaksinya ada 2. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan reaksi dari CH3COOH plus C2H5OH mengikuti orde kedua. Jadi untuk orde itu ada 3, kita batasi dengan 3 orde, yaitu orde 0, 1, dan 2. Untuk apa kita menentukan ordenya? Karena setiap orde ini menggambarkan berapa banyak faktor yang mempengaruhi laju reaksinya. Jadi masing-masing orde memiliki persamaan rumus yang berbeda. Jadi kembali dilihat bagaimana kasus dari molekul obat yang akan kita tentukan laju reaksinya, kemudian kita tentukan order reaksinya, baru kita dapat menentukan bagaimana kinetika laju reaksinya. Kemudian ada yang disebut dengan konstanta laju reaksi. Jadi ini dilambangkan dengan huruf K kecil. Ini adalah tetapan yang memungkinkan diperolehnya hubungan linier antara laju reaksi sebagai fungsi konsentrasi reaktan. Jadi kembali untuk menentukan hubungan antara faktor dari atau 2 data, kita usahakan memiliki hubungan yang linier. Karena dengan memiliki hubungan yang linier itu dapat memudahkan dalam penentuan perhitungannya. Jadi tidak hanya dibatasi dari data tersebut, tetapi kita dapat menentukan persamaan linearitasnya. Dari persamaan linearitas tersebut dapat kita gunakan untuk berbagai macam data, tidak hanya pada batasan data yang kita peroleh. Untuk setiap orde ke 0, 1, dan 2 itu memiliki persamaan konstanta laju reaksi yang berbeda. Karena di sini kan pada dasarnya memiliki faktor
yang mempengaruhi laju reaksi yang berbeda. Maka persamaan laju reaksi setiap orde akan berbeda karena persepsinya berbeda. Nah, bisa dilihat dari persamaan-persamaannya. Misalkan pada orde 0, K sama dengan mol per liter per sekon, atau reaksi orde ke-1, K sama dengan 1 per sekon. Kemudian reaksi orde kedua berarti liter per mol kali sekon. Jadi mol per liter ini yang kita sebut dengan konsentrasinya, sekon berarti yang kita sebut dengan T atau waktunya. Tetapi ini bisa berubah, misalkan milimol per mililiter, atau sekonnya bisa kita ubah menjadi menit atau jam. Nah, jadi tergantung dari data yang diperoleh.